Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wal alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah mushola Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh limpahan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bermajelis ilmu, nikmat bersilaturahim. Semoga seluruh yang kita lakukan di hari ini Allah balas dengan pahala berlimpah ruah. Allah berikan pahala kebaikan, Allah berikan keberkahan dalam setiap urusan-urusan kita. Bermajelis ilmu itu, Pak, mencari ilmu itu bukan perkara yang ringan, tetapi mencari ilmu itu adalah perkara yang berat. Maksudnya berat di sini adalah berat timbangan pahalanya. Saking beratnya pahala ilmu itu, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang bersusah payah, berletih-letih untuk datang ke majelis ilmu, bermajelis ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan, maka Allah akan memudahkan jalan-jalan baginya ilal jannah, menuju ke surga. Kita di maghrib-maghrib begini, di hari Ahad, itu godaan untuk datang ke majelis ilmu itu banyak. Yang lelah, yang capek, Pak Andi ya, yang banyak acara. Tetapi ketika kita meluangkan sedikit waktu untuk hadir di sini, duduk di sini, insya Allah, Allah berikan pahalanya, dimudahkan oleh Allah jalan kita menuju ke surga. Kemudian ada lagi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa di antara kita yang Allah inginkan kebaikan atas diri kita, yufaqihu fiddin, maka dia akan difahamkan untuk urusan agamanya. Jadi Allah ketika menginginkan kebaikan pada diri kita, Allah itu akan memberikan kemudahan, memberikan kepahaman pada kita untuk urusan agama kita. Dan kepahaman ini tidak akan bisa didapatkan kecuali kalau kita datang ke majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa kebaikan bagi diri kita. Amin. Karena nanti kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas seluruh apa-apa yang telah kita kerjakan dan kita amalkan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu besok kita libur. Libur yaitu tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu disebut juga dengan tahun baru Hijrah atau Hijriyah, yang terinspirasi dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi sudah berapa kali kita mengalami pergantian tahun baru Hijrah, Pak? Sudah berpuluh-puluh kali, Pak ya? Berpuluh-puluh kali? Tetapi ternyata kita masih di sini-sini saja, Ustaz. Ibadah kita masih gini-gini aja. Ustaz ya, ibadah kita paling banter tahajud seminggu sekali. Itu pun kalau ingat. Biasanya ingatnya itu kalau kita sedang susah. Kalau sedang susah, wah tahajudnya khusyuk itu. Tapi kalau sedang
Diberi nikmat banyak duit, boro-boro tahajud, Pak. Yang ada adalah telat jamaah. Yang sering didatangi adalah mal-mal dan tempat-tempat belanja. Betul apa betul? Nah, betul. Kita semua, Pak, termasuk saya. Nanti kalau saya bilangnya Pak semua, saya dosa saya. Kita semua sebagai sarana muhasabah. Karena ternyata sudah berpuluh-puluh kali kita mengalami tahun baru hijrah itu, ternyata komitmen hijrah kita itu ya masih di sini-sini saja. Dan itu menjadi pekerjaan besar bagi diri kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu yang terbaik adalah ketika hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Tapi ternyata hari ini sama aja dengan hari kemarin. Yang lebih celaka adalah ketika hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin. Nah, sebelum kita memasuki tentang hijrahnya Nabi, saya akan sampaikan, Pak, pertolongan-pertolongan Allah kepada kita, terlebih kepada Rasulullah SAW selama peristiwa hijrah. Pertolongan-pertolongan itu biasanya itu terdiri dari 3 fase, 3 tahap. Yang pertama, pertolongan Allah yang pertama, tahap pertama itu biasanya Allah itu memberikan ketenangan kepada orang-orang atau hamba-hambanya yang akan ditolong. Meskipun Allah itu Maha Penolong. Maka Allah berfirman, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman itu hidupnya harusnya itu selalu merasakan ketenangan, jauh dari kegalauan, jauh dari kegelisahan, karena dia yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu menolongnya dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Kita ini biasanya diuji Allah, diuji sedikit, ngomongnya sudah diuji banyak. Padahal ujiannya baru sedikit. Ya Ustaz, saya ini diuji Allah melulu. Bulan lalu saya menderita sakit, masuk rumah sakit. Bulan ini gantian orang tua saya. Belum lama orang tua saya keluar, gantian anak saya. Diuji melulu ya Ustadz. Bagaimana caranya? Padahal diuji dengan sakit itu sebenarnya juga bukan ujian yang berat, tetapi itu adalah sarana penghapus dosa-dosa kita. Biayanya Ustadz, biayanya sekarang udah ada BPJS Pak. Ditanggung. Tetapi karena manusia itu sifatnya banyak mengeluh, maka ayatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ngeluhnya dulu yang didahulukan, mengeluh dahulu dibandingkan rasa syukurnya. Tetapi ketenangan itu adalah pertolongan Allah yang pertama diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Maka Rasulullah, Pak, ketika diuji oleh Allah menyebarkan risalah Islam ini, diuji dengan berbagai macam cobaan, diuji dengan berbagai macam intimidasi, diuji dengan berbagai macam siksaan. Bahkan sahabat-sahabatnya itu mengalami siksaan yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tenang Pak, tidak boleh membalas. Maka selama fase di Mekah itu dinamakan marhalatus sabr, atau tahapan untuk bersabar. Semuanya tenang-tenang saja. Bahkan ketika Rasulullah terjepit dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit, Rasulullah tetap tenang, sembari mengatakan bahwa seluruhnya ini adalah ada dalam genggaman Allah, maka Allah lah yang akan memberikan pertolongan. Maka ketika Abu Bakar itu panik ketika ada yang mengintip di Gua Sur itu, Rasulullah menenangkan sembari berkata, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah takut, gak usah khawatir, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Tenang Pak. Maka bersyukurlah ketika kita, Bapak sekalian, jamaah sekalian itu selalu diberikan hati yang tenang. Diberikan hati yang terus bertawakal. Diberi ujian apapun tetap hati ini tenang sembari berharap memohon kepada Allah dalam setiap sujud-sujud kita, dalam setiap ruku-ruku kita. Diberikan ujian apapun, tetapi doa-doa itu terlantun melalui lisan-lisan kita dalam doa-doa. Setiap sholat, ketika dalam perjalanan, ketika sedang sujud, duduk di antara dua sujud, setelah tasyahud, dalam tahajud kita, dalam duha kita, dalam zikir-zikir kita, maka ketenangannya akan Allah berikan. Itu udah pasti Pak.
Adapun pertolongan yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu biasanya diberikan dalam bentuk keberanian. Keberanian mengambil sikap, keberanian menentukan pilihan, keberanian mengambil langkah. Kita semua pernah mengalami dulu kehidupan gini-gini aja. Udah, saya mencoba mencari cara yang baru, mencoba mencari sesuatu yang baru. Dan ketika kita melakukan itu, contohnya Pak, yang biasanya susah untuk sholat subuh dan berjamaah, kemudian mencoba, kata Ustadz, kalau sholat subuh itu rezekinya dijamin oleh Allah. Itu sabda Rasulullah. Ketika setelah sholat subuh doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dalam hadis, maka Rasulullah menyebutkan rezekinya akan diluaskan pada hari itu. Mencoba dengan itu. Yang awalnya sulit, mencoba memberanikan diri untuk bangun pagi, kemudian untuk ambil air wudhu dan berangkat ke masjid, ke musola, merubah pola hidup yang jahiliyah menuju pada pola kehidupan yang islami. Itu juga merupakan pertolongan dari Allah. Kita datang ke sini Pak, datang ke majelis taklim di saat yang lain itu mungkin punya kesibukan, dan kita berani melangkahkan kaki ke sini, berani mempertaruhkan waktu kita di sini, itu juga bentuk pertolongan dari Allah. Adapun yang ketiga, pertolongan dari Allah itu adalah kesuksesan atau keberhasilan. Setelah tenang, kemudian berani mengambil sikap, maka keberhasilan yang dijanjikan oleh Allah. Dan itu akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelumnya Bapak-bapak silakan diminum dahulu minumnya yang sudah disediakan. Saya juga sambil minum soalnya Pak. Tadi belum minum Ustaz. Udah duluan. Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saudara saya Ustaz Tasdik yang dirahmati Allah, semoga Allah berkahi ilmunya. Saudara saya Pak Andi, yang kadang-kadang saya repotkan dengan WA saya, Pak Andi ya, mohon maaf, kadang-kadang lupa waktu kalau WA. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan Allah jaga Bapak-bapak semua, yang semoga semuanya kita Pak diberikan keberkahan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah nanti tidak hanya di dunia ini, tapi kita dikumpulkan semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bahwa ketika Rasulullah SAW sudah memasuki kota Kuba, dan ketika itu Rasulullah SAW mendirikan masjid yang dinamakan dengan Masjid Kuba. Ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Kuba. Kuba itu jaraknya kurang lebih nggak terlalu jauh dari kota Madinah. Pahala sholat di Masjid Kuba ini luar biasa. Ketika Bapak nanti ke sana, ke Madinah atau ke Mekah, ada umrah ataupun haji, biasanya kalau diajak ziarah ke Kuba itu Bapak diminta untuk wudhu di hotel. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang dia berwudhu dari rumah, kemudian sholat di Masjid Kuba 2 rakaat, maka pahalanya seolah-olah seperti pahala melakukan umroh. Jadi kalau Bapak nanti di sana, biasanya Imam Mutawifnya itu diminta untuk wudhu di hotel dan dijaga sampai di Kuba sana. Mudah-mudahan kita bisa semua nanti ke sana, Pak. Di situ Rasulullah SAW selama 3 hari. Dan kemudian di hari Jumat, Rasulullah SAW seusai sholat Jumat, Rasul sudah memasuki gerbang kota Madinah. Jadi setelah subuh, Rasulullah SAW itu berangkat, dan seusai sholat Jumat, Nabi sudah memasuki kota Madinah. Atau di riwayat yang lain, Rasulullah sempat sholat Jumat di Kuba, kemudian setelah itu berangkat, dan menjelang asar Rasulullah sudah datang sampai ke Yasrib atau ke kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah sampai di kota Yasrib, kemudian Yasrib diganti namanya dengan Madinatul Rasul atau kotanya Rasul, dan untuk memudahkan diganti atau disebut dengan kota Madinah, yang artinya kota. Sekarang Madinah disebut dengan Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Karena di kota Madinah itu mau malam-malam pun itu selalu bermandikan cahaya, terang benderang Pak. Padahal Madinah itu kalau kita tahu dibandingkan dengan negeri kita, itu lebih kaya negeri kita. Negeri kita itu kekayaan sumber alamnya itu luar biasa.
diambil dari zaman Belanda, kemudian Jepang, itu nggak habis-habis sampai sekarang. Beda dengan di Saudi. Tetapi nilai keberkahannya yang berbeda, Pak. Di Mekah, di Madinah itu keberkahannya itu luar biasa berkat doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan disitulah dilahirkan Rasul Nabi penutup yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini keberkahan itu penting. Tidak hanya sekedar banyak, tetapi yang lebih penting adalah berkah. Kalau kita manusia pengennya banyak dan berkah. Tuh manusia banget itu. Nah, kemudian sampai di situ putra-putri kaum Ansor menyanyikan bait-bait puisi. Bait-bait puisi itu yang biasa kita kenal dalam sholawat Badar. Tola'al badru alaina dan seterusnya. Nah, itu dinyanyikan oleh putra-putri atau penduduk Madinah atau yang disebut dengan Ansor untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam riwayat orang-orang Madinah itu jiwa seninya lebih tinggi dibanding orang-orang Mekah. Jadi mereka itu senang bernyanyi, mereka itu senang bersyair, mereka itu tipenya tipe orang penggembira. Beda dengan orang di Mekah. Karena Mekah itu adalah gunung-gunung, bukit-bukit, maka kecenderungannya pribadinya kaku dan keras. Beda dengan di Madinah. Madinah itu lebih ramah, lebih welcome. Ini karakter aslinya, Pak. Jadi nanti ketika bapak-bapak, mungkin sudah ada yang ke sana, baik itu haji atau umroh. Ketika bapak beli sesuatu di Mekah dan di Madinah itu beda. Kalau yang jual orang aslinya, Pak ya. Karena sebagian itu yang jual sudah bukan orang asli, pendatang juga. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Yordan, ada yang dari Ethiopia dan sebagainya. Tapi kalau membeli dengan penduduk asli di sana di Mekah dan Madinah itu beda. Kalau bapak beli di Mekah, itu setelah beli biasa saja kayak ya orang beli udah selesai gitu. Tapi kalau di Madinah, bapak sudah beli itu biasanya diajak salaman, kadang-kadang diajak pelukan sebagai tanda persaudaraan. Jadi welcome-nya, keramahannya itu lebih ramah warga asli dari Madinah. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW memasuki kota Madinah seusai salat Jumat atau menjelang asar, dan kemudian Rasulullah SAW singgah di tempat tinggal seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori atau Abu Ayyub orang Ansor. Awalnya disediakan tempatnya di atas, tetapi Rasulullah tidak berkenan. Karena bagaimana mungkin aku di atas, nanti jika ada orang-orang ingin menemuiku, aku juga repot. Akhirnya Rasulullah ditempatkan di bawah. Nanti di riwayat, dalam salah satu hadis pernah disebutkan, ketika di rumah Abu Ayyub, Rasulullah dihidangkan makanan yang mengandung bawang putih. Tetapi Rasulullah tidak mau ngambil, karena menimbulkan bau. Jadi tidak ambil. Tapi Rasulullah tidak melarang. Maka ulama fikih menghukumi ini sebagai perbuatan yang makruh. Tidak dilarang, tetapi Rasulullah meninggalkan. Sama seperti makan pete, makan jengkol, tidak dilarang, Pak. Halal, bermanfaat. Tetapi jika dirasa baunya mengganggu, maka lebih utama sebelum ke masjid, sebelum ke musola, kalau habis makan pete gosok gigi dulu. Takut baunya mengganggu. Maka sunnahnya sebelum sholat itu siwak atau gosok gigi untuk menghilangkan bau-bau itu. Apakah haram Ustaz? Tidak. Pete, jengkol itu manfaatnya banyak, Pak. Kalau Bapak sakit diabetes, di herbal itu yang dipakai justru adalah sari jengkol dan sari pete. Karena zat pahitnya itu akan merangsang untuk mengeluarkan insulin. Jadi seluruhnya itu bermanfaat. Cuma bagaimana pemakaian dari kita. Karena makan pete kebanyakan juga kan nggak bagus, Pak. Bapak makan pete banyak-banyak, habis itu sholat nggak gosok gigi, aduh. Dan itu jadi imam, Ustaz. Nggak repot kita. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Setelah beberapa hari di situ, kemudian datang istri beliau Saudah, nyusul. Saudah ini istri yang dinikahi pertama setelah wafatnya Khadijah. Ini namanya Saudah binti Zam'ah.
istri yang pertama, wanita yang pertama dinikahi setelah wafatnya Khadijah. Dan ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, usia Saudah itu diperkirakan berusia sekitar 70 tahun. Pak Andi mau gitu nikah dengan nenek-nenek berarti. Rasulullah menikah dengan Khadijah usia sudah 40. Ini kalau bahasa kita STW Pak ya, setengah tua. Rasulullah usia 25, kinyis-kinyisnya itu, dengan 40. Setelah wafat, yang dinikahi Rasulullah juga bukan gadis, tetapi seorang janda bernama Saudah binti Zam'ah, usianya 70 tahun. Ada yang apa Pak ada yang mau begitu? Bapak jangan gini, Ustadz dulu aja yang mencontoh ke saya, jangan gitu. Ini membantah klaim para orientalis, membantah orang-orang kafir bahwa Rasulullah SAW itu, mohon maaf Pak, hypersex. Kan mereka mengatakan Rasul itu memiliki libido yang tinggi karena menikahi banyak wanita. Tetapi terbantahkan, karena apa? Yang dinikahi Rasulullah SAW setelah Khadijah wafat itu Saudah usianya 70 tahun. Bahkan yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu yang gadis hanya satu, yaitu Aisyah. Yang lain janda. Bahkan nggak usah jauh-jauh, ketika Rasulullah SAW masih bujang, Rasulullah ikhlas menikah dengan janda, seorang janda, Khadijah binti Khuwailid, usianya 40. Kalau misalkan seorang Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan memiliki hypersex, memiliki kehidupan seks yang tinggi, nggak akan mungkin Pak ketika usia 25 tahun itu menikahi seorang janda. Karena Rasulullah ganteng, kaya, cari yang lebih muda banyak. Tetapi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hikmah kepada kita, bahwa yang namanya poligami itu tidak hanya untuk memuaskan nafsu belaka, tetapi yang namanya poligami itu harus menjadi solusi, menjadi jalan keluar untuk menolong mereka-mereka yang memang membutuhkan pertolongan. Kalau sekarang kan beda Ustaz. Poligami maunya kan yang milih yang lebih cantik, lebih muda, yang kinyis-kinyis. Pandi mau gitu? Mau banget. Mau nanya dulu. Ntar kita alasannya, ya masa saya poligami, istri saya lebih jelek dari istri saya yang pertama, Ustaz, ngapain saya poligami? Nah ini yang bermasalah. Ya harus lebih baik dong Ustaz. Masalahnya berani. Nah ini Rasulullah Pak ya, poligaminya Rasulullah. Maka memberikan hikmah kepada kita, ini adalah untuk menolong. Setelah itu kedua putri beliau Fatimah dan Ummu Kulsum datang menyusul Rasulullah SAW. Kemudian Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman. Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman ini ibu dan bapak, ibu dan anak. Ummu Aiman ini adalah ibu yang mengasuh Rasulullah ketika Rasulullah masih kecil. Ini dinikahi oleh Zaid bin Harithah dan kemudian melahirkan Usamah bin Zaid. Berarti Zaid bin Harithah menikah dengan nenek-nenek juga Ummu Aiman ini. Karena ketika Rasulullah kecil, beliau mengasuh Rasulullah. Zaid bin Harithah anak angkat Rasulullah. Ketika Rasulullah kemudian menawarkan siapa yang mau menikahi wanita ahli surga, Zaid bin Harithah itu langsung nunjuk, saya Rasulullah. Nikahi Ummu Aiman. Langsung nikahi. Padahal Zaid itu masih muda, Ummu Aiman ya otomatis nenek-nenek kan. Dan dari sini kemudian melahirkan seorang Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid adalah panglima termuda yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW terakhir sebelum Rasulullah wafat. Ini panglima termuda, memimpin barisan para sahabat-sahabat senior. Berarti bukan sembarangan ini Pak. Ditunjuk oleh Rasulullah ketika itu usianya mungkin sekitar 17 atau 18 tahun menjadi panglima. Yang dipimpin itu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, dan sahabat-sahabat senior. Yang nunjuk Rasulullah langsung, sahabat nggak ada yang berani nolak. Kemudian datang juga Abdullah bin Abu Bakar beserta keluarga besar Abu Bakar, di antaranya adalah Aisyah.
Sementara Zainab putri Rasulullah masih tinggal bersama Abul As suaminya. Karena tidak diizinkan untuk berangkat hijrah hingga kemudian seusai perang Badar baru dapat berhijrah menyusul ayahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang namanya orang berhijrah itu, orang pindah itu kan tidak mudah, Pak. Menyesuaikan tempat baru, iklim baru, lingkungan baru. Maka ketika di Madinah itu banyak sahabat yang sakit, di antaranya adalah Abu Bakar dan Bilal. Abu Bakar dan Bilal ini diserang demam. Kalau bahasa kita tuh jet lag sekarang, Pak. Nggak bisa lupa, nggak bisa move on dengan kampung halaman. Ketika ditanya oleh Aisyah, si Abu Bakar ini, bagaimana kondisi Anda, wahai ayahku? Abu Bakar itu selalu mengatakan, kematianku sesungguhnya sudah dekat. Bilal juga begitu. Akhirnya ini disampaikan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah mendoakan kepada atas mereka, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya itu luar biasa nih, Pak. Ya Allah, anugerahilah kami kecintaan terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah, bahkan lebih dari itu. Jadikanlah ia tempat yang sehat, berkahilah sok dan mut atau timbangan-timbangan penduduknya, serta pindahkanlah penyakit demam yang ada di dalamnya ke Juhfah. Ini hadis riwayat Bukhari yang meriwayatkan ini. Dan kalau doa dari Rasul itu pasti dikabulkan. Dan ini terjadi sampai sekarang. Akhirnya setelah itu semuanya sehat dan mereka justru lebih mencintai Madinah dibandingkan kampung halamannya di kota Mekah. Kalau kita kan lebih tetap mencintai kampung halaman saja dibanding tempat perantauan. Saya juga begitu, seenak-enaknya di perantauan saja, tetap lebih enak di kampung halaman. Kalau pas lebaran pulang, ya sempat pulang itu dalam hati kan gini pasti, wah enak banget tinggal di sini nih. Pas tinggal di kampung nih. Kalau balik lagi ke Bekasi, aduh macet-macet lagi gitu Pak, ya kerja lagi gitu. Tapi giliran mikir ntar lo di sini kerjanya apa, bingung lagi kan, balik lagi akhirnya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya di Madinah ketika berbicara tentang hijrah ke Madinah, yang pertama kali terbetik dalam benak kita itu adalah kemenangan, Pak. Ketika kita berbicara tentang hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah atau hijrahnya kita untuk merubah semuanya yang ada di diri kita, yang pertama terbersit dalam otak kita itu adalah kemenangan. Mengapa disebut dengan kemenangan? Bapak bayangkan, kita bayangkan, Pak. Di Mekah itu umat Islam itu nggak punya kuasa. Mau sholat diintimidasi, mau taklim diteror, mau melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan yang diyakini nggak boleh. Menyampaikan kebenaran diopinikan sesat. Melawan kebatilan dikatakan radikal. Itu kan semua terjadi, Pak. Dan kita nggak punya, dan umat Islam nggak punya kuasa di situ. Tetapi ternyata ketika gerakan-gerakan Islam, dakwah-dakwah ini semakin digerus, semakin diintimidasi, semakin diteror oleh orang-orang Quraisy, dibantu oleh orang-orang luar, oleh orang-orang Badui dan sebagainya. Ternyata gerakan ini semakin hari malah semakin eksis. Risalah Islam ini bukan semakin redup, malah semakin banyak yang mengikuti. Bahkan mendapatkan tempat baru untuk menjadi basis dakwahnya, yaitu di kota Madinah. Ini berarti kemenangan yang nyata sebenarnya. Maka para ulama sirah menegaskan bahwa hijrahnya Rasulullah SAW itu adalah awal kemenangan yang nyata, awalnya. Kita bayangkan Pak, 13 tahun itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kemudian Allah hijrahkan di Madinah, dan di Madinah ini umat Islam di situ menjadi penentu. Umat Islam menjadi diri mereka sendiri. Mereka bisa sholat dengan bebas. Mereka bisa mengikuti Rasulullah SAW kemanapun dengan hati yang lebih nyaman dibandingkan ketika di Mekah. Tetapi jangan lupa, di Madinah itu juga bukan kemudian penduduknya itu yang memeluk Islam itu orang-orang kaya, bukan. Maka di Madinah itu, ketika fase kehidupan Madinah itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan yang diliputi suasana instabilitas, belum stabil.
banyak perang, banyak infiltrasi, banyak intimidasi, banyak teror-teror. Ini sampai pada masa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai. Ini pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Fase yang kedua adalah tahapan gencatan senjata, kemudian penyebaran risalah Islam itu melalui surat-surat kepada raja-raja, dan puncaknya adalah terjadinya Futuh Mekah atau penaklukan Mekah. Dan fase yang ketiga adalah tahapan berbondong-bondongnya manusia masuk Islam, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka ketika turun surat ini, seluruh sahabat itu bergembira, kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar yang menangis. Ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa Abu Bakar menangis? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, Allah sudah memberikan isyarat kepada kita bahwa sebentar lagi Rasulullah akan dipanggil. Apa isyaratnya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Telah datang hari pertolongan itu, hari kemenangan itu, hari penaklukan itu. Dan kita akan melihat, kamu akan melihat orang manusia itu berbondong-bondong masuk ke agama ini, dan mereka berbondong-bondong dengan riang gembira. Kalau sudah banyak yang masuk, berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Maka Abu Bakar nangis, Pak. Dan terbukti setelah banyak yang masuk Islam itu, memang Rasulullah kemudian dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Madinah ketika Rasulullah datang ke situ, itu masyarakatnya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang muslim. Ini pun terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang muslim pendatang. Yang kedua adalah orang-orang muslim pribumi. Yang pendatang ini jumlahnya banyak. Mereka tidak bawa harta. Mereka tidak punya rumah. Mereka tidak punya pekerjaan. Yang menampung di Madinah itu mereka pribumi, sebagian kaya, sebagian juga orang biasa. Dan mereka kedatangan tamu yang banyak itu. Kita bayangkan, Pak, di Geria Asri kedatangan orang-orang pendatang, mereka nggak punya pendapatan, nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah. Yang mereka punya hanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya itu terjadi pada kita, sanggupkah kita bersikap seperti Ansor, Pak? Belum tentu. Maka bedanya mereka kaum Ansor dengan kaum kita, para sahabat dengan kita, itu bedanya antara langit dan bumi. Mereka itu kedatangan tamu yang banyak, mereka welcome saja. Apakah terjadi gesekan-gesekan? Tidak, Pak. Karena mereka merasakan satu kesatuan, satu kesamaan. Kesamaan apa itu? Kesamaan iman. Itu banyak loh, Pak Andi. Datang banyak loh, nggak punya apa-apa. Mereka hanya punya iman. Maka kemudian untuk menghindari gesekan-gesekan ini, nanti Rasulullah SAW melakukan beberapa langkah. Akan kita bahas setelah ini. Kemudian yang berikutnya adalah, yang golongan kedua adalah golongan musyrikin. Mereka belum beriman. Mereka ada di dalam Madinah, mereka juga ada di luar Madinah. Dan yang ketiga yang paling berbahaya ini adalah golongan orang-orang Yahudi. Ini ada yang tinggal di tengah kota Mekah, ada yang di pinggiran kota Mekah, ada yang di luar di tengah kota Madinah, di pinggiran kota Madinah, ada yang di luar kota Madinah. Yahudi yang terbesar itu hanya ada 3 kelompok, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Nanti ketiga-tiganya ini diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah karena selalu berkhianat kepada kaum muslimin. Nah, tadi saya sampaikan apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menghindari gesekan-gesekan itu. Karena pasti terjadi gesekan, Pak. Dan disinilah kecerdasan seorang Muhammad SAW itu sebagai pemimpin.
Waktu di Mekah kan sudah digembleng kepemimpinan Rasulullah SAW dan dibuktikan ketika di Madinah. Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, yang pertama apa? Bangun masjid yang kita kenal sekarang dengan nama Masjid Nabawi. Mengapa yang dilakukan pertama oleh Rasulullah SAW membangun masjid? Karena Rasulullah SAW ingin mengumpulkan, ingin mengkonsolidasikan, ingin menjadikan jamaah muslim itu sebagai satu kesatuan. Mereka harus kompak, solid, dan tempatnya hanya satu yang diberkahi Allah, yaitu di masjid. Di masjid itu semua orang tunduk dan patuh kepada imam di sini. Imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya takbir. Imamnya mengucap sami Allahu liman hamidah, makmumnya juga sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Enggak ada imam itu ngomong sami Allahu liman hamidah, makmumnya ngomong Allahu Akbar, enggak ada. Mau imamnya di sini kaya miskin, mau di sini imamnya ganteng pun atau jelek, mau di sini imamnya orang dari manapun, ketika imam mengucap takbir, semua makmum wajib hukumnya mengikuti imam. Dan masjid pada Rasulullah itu tidak hanya sebagai tempat sholat, tetapi sebagai tempat konsolidasi, tempat berkumpul, tempat membahas segala macam permasalahan. Dan jangan dibayangkan masjidnya seperti tempat kita, bukan. Masjid pada masa Rasulullah itu ya hanya sekedar bangunan, di atasnya dikasih pelepah kurma supaya tidak kepanasan, dan di bawahnya masih tanah. Maka sebagian sahabat ada ketika sholat itu masih pakai sepatu. Nanti ada dalam fikih itu hukum mengusap sepatu atau hukum mengusap khuf. Bahkan pernah ada orang Badui itu kencing di tengah-tengah Masjid Nabawi. Pernah dengar kisahnya, Pak? Karena tanah. Dalam riwayat, kalau nggak salah di Fadilah Amal itu juga ada, para sahabat itu ketika sujud terkadang di keningnya itu banyak pasirnya, banyak tanahnya, karena masih tanah. Tetapi ini berfungsi sebagai membangun jiwanya. Kayak lagu Indonesia Raya itu, Pak. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwanya dulu. Nah, langkah yang kedua setelah berhasil mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan umat Islam itu di masjid, langkah kedua yang dilakukan Rasulullah itu adalah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Karena Rasulullah tahu, Pak, ini bisa menimbulkan gesekan-gesekan, bisa menimbulkan pertikaian-pertikaian antara pendatang dan pribumi. Maka dipersaudarakan dalam kesatuan iman. Kita pun sekarang masih mengalami masalah-masalah itu. Wah, pribumi nih, jangan macam-macam pendatang nih. Ada kalimat-kalimat begini kan? Wah, di sini orang asli sini nih. Ini oleh Rasulullah itu dihilangkan ini. Semuanya sama. Yang dipandang oleh Allah itu bukan pribumi, bukan pendatangnya, tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah ketakwaannya. Maka nanti ada ayat yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka dipersaudarakan orang-orang muhajirin dengan ansor. Ini nanti banyak terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa loh, Pak, dalam persaudaraan ini. Yang paling terkenal itu adalah kisah disaudarakannya seorang Abdurrahman bin Auf. Ini dari muhajirin, dipersaudarakan dengan orang Ansor namanya Sa'ad bin Ar-Rabi. Saudarakan dalam iman. Karena sudah saudara, Sa'ad bin Ar-Rabi tahulah Abdurrahman bin Auf itu nggak punya rumah, Pak. Berkata Sa'ad bin Ar-Rabi, ya hai saudaraku dalam iman, engkau datang ke sini karena perintah Allah dan Rasulullah. Engkau dipersaudarakan dengan aku. Aku adalah seorang saudaramu yang aku harus menolong seorang saudara dalam kebaikan. Sesungguhnya aku memiliki 2 rumah. Jika Anda menginginkan salah satu rumah itu, maka pilihlah rumah itu, maka akan aku berikan rumah itu kepada Anda. Kasih rumah, Pak. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Tidak, terima kasih. Bahasa Jawa itu matur nuwun, boten sah. Rumah. Yang kedua ditawarkan, wahai saudaraku, aku adalah termasuk orang yang berada di dalam kota Madinah. Aku memiliki harta yang banyak. Jika engkau berkenan, maka akan aku bagi 2 hartaku. Setengahnya untuk Anda, setengahnya untukku, dan bisa Anda gunakan untuk bekal kehidupan sehari-hari Anda. Apa jawab Abdurrahman bin Auf, Pak? Terima kasih. Yang ketiga nih, Mau tahu nggak Pak Kudiono?
Udah tahu kayaknya. Yang ketiga, Sa'ad bin Rabi mengatakan, wahai saudaraku, aku memiliki 2 istri yang cantik-cantik. Jika engkau ada yang engkau sukai, silakan Anda pilih salah satu di antaranya. Nanti aku ceraikan. Setelah selesai masa idahnya, maka nikahilah. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Tidak, terima kasih. Yang diminta Abdurrahman bin Auf cuma satu. Tunjukkanlah kepadaku di mana letak pasar Madinah agar aku bisa mulai berbisnis di sana. Tawarin rumah nggak mau, tawarin harta nggak mau, tawarin istri nggak mau. Ini menunjukkan 2 peristiwa atau 2 hikmah besar. Yang pertama, betapa rela berkorbannya si Ansor, seorang Sa'ad bin Ar-Rabi ini dalam memahami dan ingin menolong saudaranya. Ini keikhlasan luar biasa, Pak. Yang kedua adalah betapa kokohnya seorang Abdurrahman bin Auf itu menjaga izzah, menjaga harga dirinya. Meskipun dibolehkan menerima itu. Kasih rumah, boleh nggak Pak? Boleh. Dikasih, nggak minta. Dikasih harta, boleh nggak? Boleh. Dikasih, boleh nggak? Boleh. Tetapi untuk menjaga harga dirinya, ingin menghasilkan semua melalui hasil keringatnya sendiri, dia tolak semua itu. Maka dia mulai menggunakan keahliannya dalam berbisnis dan minta ditunjukkan di mana pasar Madinah itu. Maka mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor ini untuk menghindari gesekan-gesekan dan untuk menyamakan persepsi antara orang-orang Islam yang sudah beriman, mereka datang dari Mekah, dengan orang-orang Islam yang mereka penduduk asli Madinah. Ini nanti banyak kisah-kisah, Pak, antara orang-orang asli Madinah dengan orang-orang muhajirin. Yang ketiga, langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun pusat atau memperbaiki pusat ekonomi. Negara itu kalau ekonominya nggak kuat, negara itu akan rapuh. Maka Rasulullah menyadari ini, dan pada saat itu Madinah itu yang menguasai ekonomi adalah orang-orang Yahudi. Yang menguasai pasar-pasar di Madinah, bisnis-bisnis di Madinah itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka kaya raya. Sedangkan penduduk Madinahnya rata-rata miskin. Mereka kaya raya karena mereka menggunakan sistem perdagangan ribawi. Sistem perdagangan kapitalisme kalau bahasa kita sekarang. Jadi mereka beri barang murah, dijual mahal. Mereka akhirnya yang memiliki modal, orang-orang Yahudi itu semakin kaya, orang-orang Madinah yang tidak memiliki modal semakin terjepit hidupnya. Rasulullah tahu itu. Maka kemudian Rasulullah mengutus sahabat-sahabatnya yang ahli dalam ekonomi. Ada Utsman bin Affan, termasuk Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, itu untuk masuk ke pasar-pasar Madinah itu, untuk mulai mengambil alih kendali ekonomi yang selama ini dipegang oleh Yahudi. Memberikan solusi berupa praktek perdagangan atau ekonomi Islami. Kalau dalam Islam itu kan nggak boleh, Pak, menjual barang itu dengan harga yang sangat tinggi, itu kan nggak boleh. Meskipun dibolehkan dalam fikih, tapi tidak beradab namanya. Maka dalam Islam itu harta itu harus menyebar. Tidak boleh dimiliki oleh sebagian golongan. Nah, orang-orang yang menumpuk-numpuk harta ini celaannya sudah jelas. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Celakalah bagi orang-orang pencela dan pengumpat. Alladzi jama'a malan, yaitu diantaranya adalah orang-orang yang hobinya mengumpul-ngumpulkan harta, wa'addada, dan menghitung-hitungnya. Bukan mendistribusikan, tapi menghitung-hitung. Maka dirubah itu oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, langkah yang dilakukan Rasulullah adalah membangun atau mulai melakukan pelatihan-pelatihan militer. Karena Rasulullah paham betul, nanti di Madinah itu orang-orang Quraisy itu tidak akan berhenti dalam menyerang. Mereka akan selalu melakukan infiltrasi. Belum kemudian Yahudi dalam itu. Maka Rasulullah SAW ingin menunjukkan eksistensi kaum muslimin dan melakukan pelatihan-pelatihan militer, mengutus pasukan-pasukan militer. Ini yang pertama sebagai gertakan, yang kedua untuk memberikan kewibawaan bagi umat Islam yang ada di kota Madinah. Itu adalah tema materi kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa terus istiqomah mengikuti majelis taklim Sirah Nabawiyah ini, Pak. Karena semakin hari ini ketika sudah ada di Madinah ini, kehidupannya sudah mulai berubah. Kan nanti sudah boleh mulai berperang, sudah mulai ada syariat-syariat yang lain. Dan ini kita harapkan kita istiqomah sehingga bisa memahami Sirah Nabawiyah itu dengan
sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Jangan sampai kita seperti orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kan sekarang itu modelnya begitu, Pak. Ketika dikatakan kepada mereka, kamu jangan menjelek-jelekan sirah nabawiyah, jangan menghina Allah, jangan buat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka mengatakan innama nahnu, sesungguhnya kami. Allah menggunakan lafaz kami. Berarti ada banyak kerjasama, banyak yang terlibat. Ada yang membiayai, ada yang memberikan fasilitas, ada yang memberikan pola pikirnya, ada yang mendukung-dukungnya. Semuanya itu terlibat. Nahnu muslihun. Kami ini nggak merusak, kami ini melakukan perbaikan. Allah innahum humul mufsiduna. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat rusak, kata Allah. Walakin la ya'lam, tapi mereka itu tidak mengetahui. Nah, sekarang itu mulai, Pak. Orang-orang yang ngaku Islam, Islam dijelek-jelekan. Islam difitnah dan sebagainya. Islam dianggap tidak adil. Islam dianggap rasialis. Islam dianggap tidak memberikan kebebasan berekspresi dan sebagainya. Ini jangan sampai kita yang sudah mulai ngaji masih ikut pemikiran-pemikiran seperti ini. Mungkin itu saja materi kita pada malam hari ini. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terkait tadi hijrah tadi. Tadi hijrah dari Nabi ke Madinah, kemudian disambut oleh warga Madinah, walaupun juga katanya mereka menyambut dengan baik, tapi karena satu keimanan, satu keyakinan orang mereka saling persaudaraan. Nah, di sini kita lihat uangnya bahwasanya ya alhamdulillah kita masih dalam arti hijrah dari Jakarta, tidak ke rekreasi. Alhamdulillah kita sama-sama dalam arti satu keyakinan, dalam arti satu jalan. Apabila saya hijrahnya enggak di sini, bicara di tempat lain yang golongan yang berbeda, mungkin bagaimana sikap kita? Karena kita lihat itu dia bahwa ada namanya golongan dalam arti sufi ataupun yang lain-lain. Nah, sikap kita sebagai orang yang awam, mungkin ilmu kita berbeda, bagaimana kita agar supaya mengabdi pada Allah ini yang lebih baik? Kadang dia sholat orang NU gitu, kayak orang begini, ya kan tidak sinkron. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal itu walaupun kita berbeda, supaya kita lebih istiqomah, gitu. Ya, beribadah itu, saya contohkan ini, Pak. Ada dua yang berbeda pendapat ketika menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama menggunakan kata Sayyidina, yang kedua tidak menggunakan kata Sayyidina. Mana yang benar? Semuanya benar. Mengapa saya katakan demikian? Yang pertama, yang satu mereka tidak menggunakan kata Sayyidina karena di dalam hadis memang tidak ada kata Sayyidina. Yang satu menggunakan kata Sayyidina karena sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai adab. Apakah seorang yang beradab kepada seorang Rasulullah itu dilarang dan dosa? Tidak. Apakah kemudian yang mengikuti dari hadis itu berdosa dan dikatakan tidak beradab masa kepada Rasulullah bilangnya Muhammad aja? Apakah mereka berdosa? Tidak. Karena masing-masing punya yang mereka yakini. Mau bilang Muhammad, mau bilang Sayyidina, yang disebut namanya hanya satu itu, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana menyikapi itu? Menyikapinya adalah dengan membesarkan hati kita. Orang itu, Pak, yang biasanya minim ilmu, biasanya gampang marah.
Bener apa bener? Dibilang dikit, itu sholatnya jangan begitu, marah, oh lo kan nggak tahu lo gini-gini ini, karena kurang ilmu. Tetapi ketika orang yang paham ilmu yang datang ke majelis ilmu dan mereka tahu perbedaan-perbedaan itu, ya biasa saja. Idul Adha kemarin itu memberikan contoh besar kepada kita bagaimana perbedaan itu harus kita sikapi. Idul Adha itu hukumnya apa, Pak? Salat itu hukumnya apa? Sunnah. Puasa Arafah hukumnya apa? Sunnah. Menjaga persatuan hukumnya apa? Wajib. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala buka di Quran surat Ali Imran. Itu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dalam tali Allah yang sama, yaitu ad-dinul Islam. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Berarti berpecah belah itu haram hukumnya karena Allah mengatakan wala, jangan. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat, jangan perbedaannya yang dibesarkan, tapi persamaannya yang dibesarkan. Yang mau sufi, mereka itu mendekatkan diri dengan metode tazkiyatun nafs. Yang mau mereka berorganisasi, mereka mau mendekatkan, mensiarkan agama Allah ini dengan organisasi. Yang mau di parlemen, mereka mau mendakwahkan Islam itu melalui parlemen. Semuanya sama tujuannya, ingin menegakkan kalimat Allah. Caranya saja yang berbeda-beda. Mana yang paling baik? Diikuti yang paling nyaman di hati. Bapak enaknya mau ikut sufi, silakan ikut sufi selama tidak menyimpang. Bapak ikut mau taklim di NU, silakan selama tidak menyimpang. Bapak mau ikut taklim di Muhammadiyah, silahkan selama tidak menyimpang. Semuanya itu sama, Bapak. Masing-masing punya dasar pijakan hukum yang sama. Karena kalau kita ngomong perbedaan, terlalu banyak perbedaan. Jangankan yang rumit-rumit, yang biasa-biasa, yang sehari-hari aja kita banyak berbeda. Salat, contohnya. Bapak ada yang mengucapkan nawaitu sholli, ada juga yang tidak mengucapkan sholli. Habis salam ada yang baca Al-Fatihah, ada juga yang tidak baca Al-Fatihah. Ketika sholat ada yang menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada yang tidak menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika sholat ada yang tangannya biasa begini, ada yang begininya dari awal, ada yang begininya pas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dipindunya lagi. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai selesai fil alamin innaka hamidum majid baru gini. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah begini-begini. Ada kan? Ada enggak? Ada begini-begini. Tapi semuanya satu yang ditunjuk ini, Pak. Yang jadi masalah ketika nanti yang ditunjuk ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini masalah ini. Atau asyhadu alla ilaha illallah. Atau asyhadu alla ilaha. Semuanya ini, Pak. Yang berbeda hanya teknisnya. Kalau masalah teknis nggak usah dibesar-besarkan. Karena persamaan kita jauh lebih banyak dibandingkan perbedaan. Maka perbanyak ilmu, datang ke majelis ilmu, literasi baca, dan juga berbesar hati, Pak. Karena dalam fikih itu pasti harus berbesar hati. Nggak bisa dalam fikih itu Bapak berkecil hati, tidak bisa menerima perbedaan. Karena pasti akan berbeda. Allahu a'lam. Berita ini.
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.